Pak, iya teh abdi teh sok sering ninggal di fanspage YouTube maupun tulisan-tulisan yang lainnya kayak gitu. Abdi gitu. Mohon. Oh, Nya anu abdi gitu. mohon Bapak. Sok iya naon tentang kemanusiaan wae. Tah, Oh, tentang manusia dan kemanusiaan. manusia dan kemanusiaan. Eta menurut Bapak definisi Bapak eta naon menurut Bapak definisi manusia dan kemanusiaan teh? Ya, maksudnya kalau mau sih sering nyinggung tentang katakanlah uraian atau mungkin batasan atau definisi tentang manusia dan kemanusiaan. Abdi sering ya di seratan di channel gitu khusus nama gitu di video oke menyinggung tentang sisi manusia dan kemanusiaan khusus nama saatos si Mang Adeng booming gitu ya. Mohon gitu kami eta. Jadi kieu. Jadi manusia dan kemanusiaan dua kosakata gitu ya. Anu mungkin salahku mah siga sami gitu padahal jelas berbeda gitu. Betul berbeda. Abdi oge jelas berangkat di pemikiran atau definisi para ahli pemenang para ahli. Seperti contoh kieu tentang manusia saur Paula sareng Janet. Manusia teh makhluk anu memang terbuka gitu. Makhluk anu memang memiliki pilihan gitu. Iya. Dan makhluk anu memang namanya teh pilihan itu berdasarkan namanya teh komponen tubuh gitu ya. Komponen tubuh teh terdiri dari badan, roh gitu soal Janet sang Paula. Sekarang akal gitu. Terus asai bani gitu. Jadi manusia tuh mau kan terdiri dari 3 unsur. 3 unsur. Ya, fisik, roh, akal. Oke, saur saatnya lu coba lu saat kieu pokoknya. Tapi intinya semua pakar mengarah ke komponen tersebut. Artinya manusia bisa disimpulkan saur tadi asaiban. Jadi sinergitas atau kerjasama atau juga penyatuan antara 3 unsur itu, fisik, roh, atau mungkin hati oge nya jiwa, oge akal. Itu tentang konsep dasar manusia menurut para ahli. Nah, tentang pendidikan kemanusiaan jelas hanya ditambahan awalan ke dan akhiran an gitu ya kemanusiaan. Anu cuma sakit lah ditambahan awalan dan akhiran. Nah, jelas definisinya pun berbeda lagi. Jadi kemanusiaannya simpelnya sesuatu anu bersifat substansi tentang manusia itu anu berangkat dari 3 unsur tadi. Gitu. Jadi intinya tidak akan terjadi atau tidak akan terbentuk kemanusiaan upami 3 unsur tadi tidak bekerja sama satu sama lain gitu, tidak saling mendukung. Contoh ya, kalau si manusia itu hanya bekerjasama kan hanya akal ya umpamanya. Apa namanya? Kita bisa lihat bukti atau ya bukti sikapnya. Senayan sebagai bukti gitu maksudnya. Tapi ya betul. Itu lebih cenderung licik. Iya. Manusia lebih cenderung licik. Kalau di akal mah. Ketika hanya yang dikerjakannya hanya akal saja, tanpa didampingi ku hati, perasaan gitu maksudnya. Kan yang penting mah orang geuna bae batu mah. Gitu ya betul kan? Iya. Lamun kumanya ya mungkin anu lebih dekat atau mungkin Paul punya bahasa lain yang lebih tepat. Ya mungkin seorang abdi mah licik lah. Ya. Kalau menurut saya ya licik gitu. Tanpa ada perasaan lah, licik, tega dan lain. Penting mah mementingkan diri sendiri, gitu.
upami manusia lebih dominan cenderung menggunakan sisi akal wungkul. Ain masalah wujud fisik mah teu dibahas, memang akal itu, hati itu dalam kerangka fisik gitu nya. Gitu. Nah, terus upami manusia, kalaupun manusia hanya mengerjakan sisi jiwanya saja, sisi hatinya saja, kita bisa lihat kumpulan orang-orang tertipu gitu, maksudnya niat baik. Iyalah analogi nama ilmu lilin. Jadi itu analogi orang anu hanya mengerjakan hati saja tanpa menyertakan akal gitu di dalamnya. Ke orang lain bermanfaat, menerangi ayo mana bunuh diri biar serangan. Kan tidak baik juga gitu maksudnya. Artinya betul-betul kemanusiaan itu sesuatu yang substansial gitu, sesuatu yang esensial dalam artian pengkerjasamaan atau sinergitas antara hati dan akal. Jadi biasanya akal punya katakanlah punya perintah oge gitu nya. Tapi lebih cenderung naon namina teh? Lebih cenderung nafsu gitu. Lebih cenderung naon? Karena keburukan gitu maksudnya. Bukan keburukannya kumaha nya. Lebih cenderung karena mementingkan diri lah mungkin akal mah. Soalnya ukurannya biasanya namun akal yang bekerja lebih cenderung karena untung rugi gitu bagus. Karena untung rugi ukurannya teh kalau perintah akal gitu. Tapi ketika hati masuk jadi diwarnai ku perasaan-perasaan, ku insting-insting, ku intuisi oke. Mungkin kakeknya tuh ketarik gitu maksudnya. Akhirnya ya gitu maksudnya tidak melulu nanti untung rugi, tapi ada aspek perasaan oke gitu. Tapi kalau misalkan ketika hati anu punya perintah terus orang atau kita menyertakan akal di dalamnya, biasa kan upami hati yang penting kita berbuat kebaikan gitu. Yang penting umumnya misalkan lebih dominan kita kalau berbicara hati berbicara emosi gitu nya. Entah itu bahagia, marah, haru, kecewa dan lain-lain. Akal nanti akan memerintah karena hati atau mungkin akal punya ukuran, punya standar. Oh itu perlu entong. Oh ini perlu tidak. Kita melakukan mengkonversi situasi ke dalam bentuk situasi hati ke dalam bentuk perilaku. Nah, akal nanti punya ukuran. Oh iya malah bahaya misalnya kantong era malu nih. Oh iya mah didramatisir. Di akal punya ukuran. Iya, jelas akan terjadi kemanusiaan dari manusia itu sendiri ketika terjadi sinergitas atau pekerjasama antara hati dan akal. Eta manusia nu dimaksud ku abdi manusia dari kemanusiaan itu paling bagus. Tidak biasa lepas salah satunya. Iya, bahkan Al-Quran pun dalam sisi organ tubuh lebih dominan mengatakan Allah yang memiliki akal, yang memiliki hati. Maksudnya itu betul-betul menunjukkan peran penting akal dan hati dalam menentukan siapa kita, di mana posisi kita. Itu ya anak sumber naon baik, sumber apa lagi yang lebih baik daripada Al-Quran? Tidak ada. Itu maksudnya. Nah itu mungkin masanya besok sering bingung konsep tentang manusia dan kemanusiaannya seperti itu. Ya pertarasan anu paling dasar sih Pak gitu. Iya menurut Bapak lah kinten di antara kemanusiaan definisina tah aya ikhlas panjenengan teh. Menurut Bapak kumaha ikhlas teh yang sebetul yang ideal gitu. Ya abdi sih. Menurut pandangan juga ya. Di samping naon namanya sok sering nyinggung sisi manusia dan kemanusiaannya. Oke ikhlas karena ya sekarang mungkin oke sering singgung. Ya ikhlas mah jelas abdi tidak berani mengatakan atau mengutip ucapan Abdi Nyarira gitu jelas berangkat dan memang betul-betul harus ilmiah gitu nya. Jelas berdasarkan menurut pakar ahli gitu. So Ibnu Qayyim kieu kagaluh nisbat ikhlas teh. Sesuatu yang tertutup
jadi kasih sesuatu itu hanya si hamba tersebut dan Allah yang tahu. Itu soal Ibnu Qayyim. Lalu ketika ada orang mengatakan bahwa dalam beramal bahwa saya ikhlas, gitu, maka gugurlah keikhlasannya, gitu tahu Ibnu Qayyim kan tapi nu kapahame ku abdi gugur ternyata maksudnya lebih menjaga gitu. Soalnya kan ada masalahnya cuma Allah yang terang gitu. Cuma lebih menjaga gitu untuk nanti kemurnian niat serta amalan si hamba tersebut. Gitu maksudnya pemilik perkawis ikhlas. Nah, naon namanya teh? Cuma anu ngabedakeun antara ikhlas dan saya-sayana. Atau kita bikin analogi. Ketika seorang sholat, padahal upami kurang nilainya waktu untuk lami paling lama 5 menit 3 menit ya pada ini jumlah rakaat nah namanya tuh tidak banyak, paling banyak 4 gitu. Tapi kenapa banyak orang anu sulit untuk melaksanakan minimal hoream gitu. Satu kalau di Bandungan ternyata tidak adanya tidak ada konsep lillahna gitu. Karena Allahna eta sebetulnya mah anu membedakan ikhlas dan lain-lainnya mah lillahna gitu. Lillahi ta'alana karena Allahna gitu anu secara intuisi mah gitu nya ngabedakeun ikhlas kan misalnya. Cuman kieu perkawis ikhlas jelas lawan ikhlas yaitu riya gitu nya. Kadang banyak orang kieu ketika dia melakukan amalan, ketika dia mengkonversi niatnya karena bentuk amalan, betul dia teh alim, katingali ku orang banyak gitu, tapi tidak menutup kemungkinan dan tidak jarang ketika dia membuka tangannya dan memberikan melakukan amalannya, contoh misalkan sedekah ke orang lain, dia seketika itu juga langsung muncul ingin disebut dermawan kudu diberi gitu maksudnya. Maksudnya kieu antawis ikhlas jeung riya sang lawanna teh ya maksudnya betul-betul memiliki pembatas anu betul-betul tipis bahkan samar gitu. Bahkan si seorang ketika beramal tidak sadar atau tidak tahu di mana letak hatinya, diikhlaskan atau diriakah gitu. Betul misalkan alim ketinggal, dia tuh benar-benar bersembunyi dari orang banyak gitu, ketika dia beramal. Tapi ketika dia ketika dia memberikan amalannya kepada orang lain, tidak menutup kemungkinan bahkan sangat terjadi kemungkinannya dia ingin disebut dermawan. Artinya ada pamrih juga, maksudnya katakanlah gelar gitu ya, penyebutan dari orang lain. Berharap bahkan tidak jarang orang ketika dia beramal dia berharap disebut dermawan oleh orang yang diberikan amalannya kepada orang tersebut. Itu maksudnya gitu lah maksud tadi tentang manusia dan kemanusiaan barusan oke tentang ikhlas pemahaman abdi gitu anu memang bukan referensi karena pada lunya bukan referensi jelas bukan siapa saya gitu maksudnya, cuman hanya berangkat dari penyimpulan gitu maksudnya, penyimpulan pribadi dari kutipan para ahli seperti itu Pak Eden.